Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabal fadilah, ulama anal kiram wa ma'asyiral buyuh, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, beserta keluarga yang kita hormati, panjenenganipun Kiai Muhammad Najib Yasin selaku pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo 6 Darul Amanah As-Siddiq beserta keluarga, Bapak Abdul Malik Yasin, Ketua Himasal Wilayah Riau yang dalam perjalanan, yang kita hormati Bapak Rizal Muhaimin selaku Ketua Yayasan Lirboyo Darul Amanah As-Siddiq Kampar, dan juga yang kita hormati pula Bapak Suwarno Ibu Aisyah selaku ahli waris Bapak Haji Mansur Tanjung, Bapak Kepala Desa yang juga kami hormati, segenap jajaran pemerintah yang berkenan hadir yang juga kami hormati, tidak ketinggalan segenap pengurus Yayasan Dewan Guru Yayasan Lirboyo Darul Amanah As-Siddiq Kampar, serta para wali santri putra santri putri, wali santri putra putri Pondok Pesantren Lirboyo 6, hadirin wal hadirat, konco-konco santri yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kalian ngerantos datangnya Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Perlu kami sampaikan yang pertama, bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada lain kecuali sesuai dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dawakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita semuanya tidak ada lain kecuali agar kita beribadah, agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu melalui Pondok Pesantren Lirboyo 6 ini, Bapak Ibu, kita mengajak bagaimana di dalam kita beribadah agar benar, di dalam kita melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah supados leres, maka monggo putra putrinya harus dibekali dengan ilmu. Harus dibekali dengan ilmu, paling tidak ada 3 ilmu yang panjenengan pahami. Yang pertama, al-ilmu alladhi yusahihul ibadah, ilmu yang membahas tentang bagaimana cara panjenengan beribadah. Dos pundi supaya sholatnya benar, bagaimana bersucinya benar,
bagaimana niat mandi yang benar, bagaimana puasa Ramadan yang benar, bagaimana zakat yang benar, itu semua masuk di dalam al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Karena di dalam ibadah ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Wong sholat itu tidak hanya cukup gerakannya, tetapi ada bacaannya, termasuk bacaan Fatihah di dalam sholat itu harus benar supaya ibadah kita sah. Oleh karenanya pondok pesantren ini yang dibahas, pondok pesantren yang dipelajari adalah ilmu agama. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, yang pertama niku nggih al ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Di pondok digembleng tentang bagaimana cara-cara ibadah yang benar. Salat tidak harus sekedar gerak, sekedar membaca, tetapi ada aturan bagaimana tajwidnya. Maka di dalam pondok ada pelajaran ilmu tajwid. Di pondok dipraktekkan sholat berjamaah. Di pondok dipraktekkan bagaimana cara mensucikan najis. Fa insyaallah putra putri panjenengan yang di pondok pesantren, mudah-mudahan ibadahnya sesuai dengan syarat rukunnya, sehingga sah menurut syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, al ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu yang membahas tentang bagaimana akidah kita benar, ideologi kita benar, keyakinan kita benar, sehingga tidak sakarepe dewe, tidak semaunya sendiri. Saya sepakat sambutan dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PDIP. Mohon izin, beliau sampaikan bahwa ilmu itu penting. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Panjenengan pengen sukses urusan duniawi harus make ilmu. Panjenengan sukses urusan ukhrawi harus pakai ilmu. Karena hanya ilmulah yang membedakan antara kita makhluk yang namanya manusia dengan makhluk yang lain rupane hewan. Bedanya kita dengan hewan itu ada pada ilmu. Sebab nyata-nyata di kitab Ihya Ulumuddin didawakan fal insanu insanun bima huwa syarifun li ajli wa laysa dzalik bi quwwati syahsi fa innal jamala aqwa minhu. Manusia itu yang menjadi tolak ukurnya bukan karena kuatnya, ora krono rusoni. Kalau dibandingkan kekuatan kita, rusoni awake dhewe kalian unta, maka kita masih kalah dengan unta. Masih kuat unta daripada manusia. Sehingga apa yang diandalkan manusia? Wala bi'adhamihi. Manusia kalau dibandingkan dengan yang namanya gajah, a'dhamu minhu fa innal fil a'dhamu minhu. Kalah kita dengan yang namanya gajah. Napa malih gajah abuh. Napa abuh ngerti mboten ya abuh. Abuh niku ya bengkak. Apalagi gajah abuh. Tentu manusia kalah besar fisiknya dengan gajah, sehingga tidak ada yang kita menangkan sebagai manusia. Wala bi sajaati, urusan keberanian,
kendel, kita kalah dengan macan, kita kalah dengan hayawan sapu gala, manusia kalah dengan yang namanya hewan macan dalam hal keberaniannya. Walali jami, urusan masalah kumpul layaknya suami istri, dalam istilah kitab jenengin jima. Jima niku yo jima ngoten mawon, kumpul suami istri, kita kalah dengan asofir. Asofir ini maknanya manuk emprit. Manuk emprit itu urusan kumpul suami istri ternyata luweh kuat dan luweh roso daripada kita semuanya. Balam yukhlaq illa lil ilmi, akan tetapi perbedaan kita dengan hewan hanya pada ilmu. Maka dari itu adik-adik yang hari ini tadi diwisuda di tingkat ibtidaiyah, jangan merasa puas dengan hanya tamat ibtidaiyah, teruskan sampai sanawiyah, teruskan sampai aliyah. Kurang puas kita pindah langsung ke Pondok Induk Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Fa insyaallah, muga-muga Allahumma amin. Jangan merasa puas dengan ilmu yang panjenengan miliki, karena kita tahu bahwa ilmunya Allah sangat luas. Kalaupun toh mungkin panjenengan usianya terbatas, usianya tidak sampai menjangkau semua ilmu, maka harus didahulukan ilmu yang lebih penting adalah ilmu hal, ilmu yang dipakai di saat keseharian kita. Gini kuau, ilmu masalah bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara mandi jinabat, mandi besar yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Ini termasuk bagian daripada ilmu hal. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selain al-ilmu alladzi yusahiqul aqidah, ini penting karena kadang-kadang pola pikir manusia itu tidak sama. Ada yang memaknai Islam itu adalah ajaran yang keras, Islam adalah ajaran yang ekstrim, sehingga kalau yang tidak cocok dengan ajaran Islam seakan-akan menjadi musuh kita. Padahal kalau kita tahu bahwa Islam adalah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam mencakup semuanya. Setiap manusia punya hak untuk meyakini ajaran dan agamanya masing-masing. Tenggoran didawakan la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bitahuti fayu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Islam merangkul semuanya. Islam agama yang ramah, agama yang santun. Islam mengajak bukan mengejek. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan ajarannya Islam tetapi punya sikap dan perilaku yang keras, itu bukan bagian daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kita pahami selama ini adalah Islam Nusantara, Islam yang diajarkan melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu kadang-kadang ada orang yang dikit-dikit mengatakan haram, dikit-dikit mengatakan dosa. Padahal Islam ibarat sebuah bilangan, jumlah 10 itu jangan dipaksakan harus 5 tambah 5. Sehingga kalau ada yang mengatakan 10 itu harus 5 tambah 5, berarti wong niku ngopine kurang pahit, dolane kurang adoh. Islam jangan dipaksakan ibarat bilangan harus 5 tambah 5. Padahal jumlah 10 niku
bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Maka inilah yang namanya rahmatan lil alamin. Islam yang penting kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan kita semuanya, yang wajib untuk kita sembah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusanipun Gusti Allah, kemudian menjalankan rukunnya, menjalankan aturan-aturannya. Insya Allah kula panjenengan sedaya bagian daripada hambanya Allah. Selama kita pada akhir hayat tetap berpegang prinsip pada ajaran agama Islam, iman, husnal khotimah, melebu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mumpung kita hari ini masih hidup, sebab kalau sudah mati, wong mati ora iso obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Makanya panjenengan imut-imut, panjenengan ingat-ingat, eling-eling, ngajine sore ini hanya sederhana. Orang hidup itu yang harus dipikir siji kene, loro kono, telu kono. Napa? Sini, situ, sana. Orang hidup yang dipikir itu tiga limon, sini, situ, sana. Sini ini urusan duniawi, urusan donya, urusan pengumpul jiwa. Panjenengan harus sregep nyambut gawe, panjenengan harus rajin mencari rizki, panjenengan harus sregep untuk bekerja. Ini urusannya sini. Tapi sehebat apapun, sebesar apapun yang panjenengan terima, hasil ikhtiar bekerja, nyambut gawe, tolabul halal, pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan, pindah rumah masa depan yang namanya sana. Situ ya, sini, situ. Situ niku kuburan. Kuburannya mana ini? Kuburannya pundi? Kuburan, makam. Nah, terus bae kono ngono nggih. Sini urip teng donya, situ urip datang kuburan. Maka orang yang sudah dikubur tidak ada yang menemani, tidak ada yang kita bawa kecuali hanya amal soleh panjenengan sedaya. Sehingga kalau ada seorang suami yang mengatakan, "Oh, Dek, hidup kita sehidup semati," itu kalau ada suami, orang laki-laki ngomong gitu, itu dianggap aja hoak. Hoak. Suami kalau ngomong sehidup semati, kono mati kini rabi maneh. Nah ini hoak itu. Artinya bahwa di kuburan tidak ada yang menemani kecuali amal soleh. Nah, mudah-mudahan tanah yang diwakafkan oleh almarhum Bapak Haji Masyhur Tanjung niki sageta dadi amal jariah almarhum lan keluarga. Allahumma amin. Karena ini investasi akhirat. Ini termasuk amal jariah, amal sing berentek, amal yang terus mengalir ibarat royalti. Hadirin wal hadirat, yang terakhir sana, sini, situ, sana, kene, kono, kono. Di sana itu namanya hidup di akhirat. Orang tidak akan mungkin kembali ke alam dunia, ke alam kuburan, tapi kita akan hidup kekal wonten akhirat, wonten ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam kehidupan sisa hidup ini kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki kanthi sak-sae-sae ini sebaik mungkin kita manfaatkan agar kita tidak terjadi penyesalan.
Orang yang sudah meninggal akan menyesal. Kalau pontoh nanti dapat imbalan swarga, nikmat yang selamanya, itu pontoh menyesal. Apalagi yang tidak dapat amal kebaikan, tidak mendapatkan imbalan yang baik, itu akan lebih menyesal. Quran mendawuhkan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jatuhno aku biyen dadi wong muslim. Kalau ngerti ada imbalan surga yang nikmatnya luar biasa, saya dulu di dunia akan sregep ibadah, akan rajin sodako, akan rajin beribadah. Ini penyesalan yang sudah kadung terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Ibarat dulu di zaman ada SDSB, waktu ada Purkas, kalau jenengan masih menemu SDSB Purkas, dulu kalau orang yang mau beli nomor 2 angka namanya BT, 1.000 rupiah itu dapat 75.000. Kalau 3 angka bener itu namanya sak kope. Kop itu 3 angka itu dapat 750.000. Kalau 4 angka betul semuanya, maka dapat imbalan 2.500.000. Niku riye zaman ada SDSB, ada Purkas, kita beli nomor. Insya Allah sekarang mboten enten. Nah, di saat kita dapat hadiah 2.500.000 padahal modal kita hanya 1.000 rupiah, harusnya kita akan matur suwun, berterima kasih, alhamdulillah. Tapi yang terjadi apa? Nyesel. Kalau pontoh ngerti 4 angka itu nanti akan keluar uang 1.000 aja dapat 2.500.000, apalagi kalau 2.000 otomatis dapat 5 juta. Kalau 3.000 7,5, kalau 4.000 10 juta dan seterusnya. Inilah yang kita maksud gambaran penyesalan di saat kita hidup di dunia, tidak memperbanyak ibadah, tidak mengarahkan anak dan keluarganya untuk mengenyam dalam ilmu agama. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, kemudian yang ketiga yang harus kita pelajari adalah al ilmu alladzi yuslihul qalba. Ilmu yang membahas tentang bagaimana supaya hati kita bersih, supaya hati kita tidak ada penyakit, tidak ada kesombongan, nggak ada pamer, riya, hasud, iri dengki, agar tidak terjadi penyakit-penyakit hati, maka harus tasfiyatul qalb, membersihkan hati, tazkiyatun nafas, ngeresi hati supaya hatinya bersih. Sebagaimana nyanyi lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini penting karena dalam kehidupan kita yang justru paling pokok adalah pembangunan mental, pembangunan jiwa. Di pondok pesantren inilah tempat lembaga yang diantaranya sangat menekankan urusan masalah pembangunan mental. Mudah-mudahan putra putri panjenengan semuanya yang belajar di pondok pesantren Lirboyo 6 ini menjadi generasi penerus yang berkualitas, menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat, menjadi anak sing tolabut tabarruk bidu'ail waladis sholih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami aturkan. Beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka kita tenang sebentar untuk mendengarkan sekaligus mengamini doa beliau ingkang beliau pengasuh pondok pesantren Lirboyo langsung rawuh datang mriki. Niki merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah, boten sedoyo saged rawuh mriki
niki langsung panjenengane rawuh di hadapan panjenengan. Kita nyuwun donga, nyuwun barokah, muga-muga pikantuk barokahipun. Amin. Mekaten, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.